Welcome back to my home, my brother, my sister. Hari ini kita bahas posesif. Buat kalian semua yang merasa saling memiliki, jangan sosokan ya. Karena hati-hati, kalian itu sangat-sangat berpotensial toksik. Oke, karena apa? Ya kan, jangan sosok khawatir, jangan sosok melarang, jangan sosok demi proteksi, menjaga. Padahal sesungguhnya kalian posesif, membatasi, melarang, sehingga terbatas. Jadi sebenarnya kalian ini melanggengkan praktek-praktek posesif di dalam masyarakat. Ya, jadi gitulah pokoknya. Jadi udah. So kita bakal bahas tentang toxic posesif hari ini ya. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu posesif, sebenarnya sederhana. Posesif itu pengertiannya adalah rasa memiliki yang berlebihan sehingga muncul perasaan bahwa dia berhak untuk mengatur, membatasi, atau bahkan melarang seseorang. Ini perasaan yang kayak menimbulkan hak berlebihan gitu, padahal bukan siapa-siapa gitu. Jadi yang toksik-toksik ini udah mulai panas, udah mulai berasa ya kan. Yang merasa bahwa enggak, aku cuma mau ngelindungin kamu, mau proteksi kamu dari enggak. Kalian udah mulai bergeliat ya kan, seperti cacing yang ketahuan bahwa kalian adalah seorang posesif toksik yang membatasi pasangan kalian, teman kalian untuk bergaul ya kan. Panas kalian, terbongkar. Saya kadang malu juga sih, tapi ya udahlah, begitulah ya. Kadang malu tapi harus dijalanin ya. Seperti itulah. Jadi kalau kalian nanya kenapa sih posesif itu bisa menjadi toksik, ya jelas lah kenapa posesif itu bisa menjadi toksik. Karena ya toksik itu kan racun, sesuatu yang berdampak bagi tubuh kita, yang berbahaya, sesuatu yang tidak sehat. Dan posesif merupakan hal yang sama gitu, sehingga posesif merupakan toksik bagi tubuh kita, mentality kita, dimana bisa mengganggu kesehatan mental orang tersebut, orang yang dikenakan posesif tadi. Jadi jangan asal kalian berasa melindungi atau memproteksi, pikirkan itu bisa jadi toksik, oke? Jadi bahayanya toksik yang seperti ini atau toksik yang seperti ini merupakan toksik yang tidak berbentuk, berwujud, ataupun berbau, sehingga nggak bisa tercium keberadaannya, nggak bisa disentuh keberadaannya. Jadi benar-benar jarang pikiran alam bawah sadar manusia. Jadi bahaya cuy sebenarnya. Tanpa sadar kita merasa bahwa wow, ini suatu protection atau suatu bentuk kekhawatiran, tapi sebenarnya hati-hati, bahaya. Siapa saya? Bukan siapa-siapa. Bisa-bisanya. Mungkin kalian ada yang nanya ya, kenapa sih nggak bahas toxic relationship aja? Kan ini bahas tentang posesif dan itu ada dalam relationship. Sabar. Saya kasih tahu kalian ya, bahwa posesif itu tidak terbatas pada hubungan relationship atau tidak terbatas pada hubungan cinta, perasaan, asmara, tapi kalian dapat temukan itu dalam hubungan orang tua dan anak, pertemanan, persahabatan, persaudaraan, percintaan, peradekakaan, ketemu gedean. Tapi ingat, jangan jadi ini benteng dalam kehidupan kalian. Karena apa? Lagi-lagi dalam kasus-kasus tertentu aja. Karena lagi-lagi yang sifatnya punya hubungan darah seperti orang tua dan anak, saudara, itu punya sesuatu yang sifatnya melekat, yang dimana apa yang diinginkan selalu bisa dibilang demi kebaikan bersama. Ya nggak sih? Nggak ya? Oke. Yang intinya sebenarnya jadi jika ada hal-hal yang sifatnya kalian anggap posesif dengan keluarga, dengan orang tua, baiknya dibicarakan lebih dahulu supaya nggak ada miskonsepsi atau kesalahan persepsi satu sama lain, oke? Jadi gitu, untuk kasus-kasus tertentu ingat, hati-hati dalam menyikapinya. Nggak langsung bawa anjing orang tua gue posesif bangsat, gue nggak mau dengerin dulu toksik, orang tua gue racun. Nggak gitu cuy, oke? Ingat, jangan langsung menghakimi orang tua Anda, saudara Anda ya kan. Dek, kamu nggak boleh keluar jam 10 malam. Wah anjing, mah gue toksik bangsat. Nggak bisa, mah gue toksik, racun. Dia racun dalam keluarga. Usir. Nggak gitu. Oke? Ingat, nggak boleh gitu. Jadi kepikiran mamanya dibilang racun dalam keluarga ini. Orang tua gue racun, orang tua saya racun dalam keluarga ini.
Ku menangis membayangkan keluarga yang begitu. Sekali lagi ya, ingat juga buat kalian. Ingat, ini adalah pandangan dari seorang pemerhati sosial yang sangat boleh dibantah, sangat boleh disalahkan, sangat boleh dibenarkan. Dan saya juga lebih appreciate kalau ada diskusi di kolom komentar terkait pandangan kalian tentang posesif ini bisa dianggap sebagai apa. Tapi bagi saya toxic, posesif itu kayak beda aja dengan protection, beda aja dengan membatasi. Kayak posesif itu lebih menyeluruh dan wanjir everything bos, dan punya amarah di dalam situ. Posesif itu mengandung amarah gitu loh. Kalau nggak dilaksanakan bahaya, itu yang nggak enaknya. Kenapa posesif bisa menjadi toksik? Karena mengatur, membatasi, bahkan melarang itu dapat menyebabkan kerusakan mental bagi seseorang, atau bisa dianggapnya ya mental illness. Kehidupan orang Anda batasi, kehidupan orang Anda atur, kehidupan orang Anda larang-larang. Anda siapa? Emang kerusakan mental kayak gimana sih yang bisa muncul dari posesif ini? Rasa percaya diri. Gimana mau percaya diri? Orang kalau udah dibatasi, diatur, dilarang, di pikiran dia itu adalah batasan-batasan yang dimana membuat dia bukan menjadi seseorang yang dia inginkan. Kejujuran jelas cuy akan berdampak pada kejujuran seseorang. Orang yang dibatasi, dilarang akan cenderung untuk berbohong ketika melanggar aturan-aturan yang diberikan tadi. Kemampuan bersosialisasi jelas ini akan menjadi masalah yang sangat general bagi orang-orang yang terkena toxic posesif ini. Dia keluar cuy dari lingkungannya, terbatas terhadap lingkungannya, bahkan mungkin dilarang dekat dengan lingkungannya sendiri. Orang-orang posesif itu cenderung berpikir tentang apa yang baik menurut pikirannya gitu, apa yang dia lihat berdasarkan pengalamannya, nggak melihat sesuatu yang baik secara lebih menyeluruh, nggak melihat angle lain dalam hidup seseorang, hanya tentang apa yang ada di pikirannya dia, dan sebenarnya itu tentang dia. Orang-orang posesif itu egois sebenarnya. Kok saya marah-marah? Wah, sabar lah ya, sabar. Jadi gini cuy, ada sesuatu yang lebih buruk bahkan dalam pikiran saya tentang posesif. Karena apa? Karena posesif itu bagian dari toxic. Sesuatu yang sifatnya toxic akan membentuk lingkungan kita cuy. Makanya untuk kalian yang merasa bahwa hubungan kalian sudah berada di sesuatu yang sifatnya tidak sehat atau toxic, cepat-cepat ambil keputusan. Semakin lama kalian berada di dalam situ, semakin susah untuk keluar dan semakin melekat lingkungan itu terhadap dunia kalian. Semakin kamu lama berada dalam lingkungan itu, semakin kamu menjadikan itu sebagai kebutuhan. Jadi kayak kita benar-benar gak akan merasa dimiliki oleh seseorang sampai orang itu betul-betul posesif terhadap kita. Anjir nggak? Ya kan? Itu kayak udah sakit cuy, udah dalam gitu. Aneh kan? Dan that's true lah. Kayak kalian ya sering lah, kayak seseorang tuh biasanya terbentuk dari lingkungannya, dan maybe that's the point. Jadi mungkin itu adalah poinnya gitu. Bisa salah ya. Ingat, pandangan ini bisa salah, bisa sangat dibantah, dan saya tunggu di kolom komentar. Oke? Sebelum konten ini benar-benar berakhir, oke, saya punya pesan untuk kita semua, buat kalian semua yang benar-benar merasa saling memiliki, baik itu antara orang tua dan anak, saudara, teman, pasangan, adik kakak ketemu gede. Ingat ini, bahwa nggak ada yang benar-benar memiliki satu sama lain. Karena apa? Karena kita human cuy. Kita kompleks, kita beda, kita rumit. Jadi kita nggak mungkin sama, kita nggak punya tujuan yang sama, kita nggak punya dream yang sama. Bahkan mungkin kita merasa bahwa kita melakukan hal yang sama, tapi bisa jadi tujuannya beda. Karena kita human cuy, kompleks, everything tuh different cuy. Itu unik, dan kita nggak bisa paksa itu menjadi sama. Jadi ya udahlah, janganlah kita merasa untuk menguasai satu sama lain gitu. Jika kita benar-benar sayang orang tersebut, kita harusnya pastikan bahwa dia bahagia. Itu aja, gak usah lebih, gak usah kurang. Buat kalian yang suka dengan konten Home Project 94, jangan lupa like, ya kan, komen, share, subscribe. So, jangan lupa untuk pulang ke rumah. Bye-bye.